Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di pembelajaran daring mata kuliah Bahasa Indonesia sesuai dengan jadwal meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Baik, di pertemuan awal ini seperti biasa akan disampaikan bagaimana tata tertib perkuliahan, kemudian kontrak perkuliahan, kriteria penilaian, dan gambaran umum mata kuliah ini, agar kedepannya bisa diantisipasi seandainya ada permasalahan yang muncul. Tata tertib perkuliahan dalam jaringan atau daring. Perkuliahan dimulai tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perkuliahan menggunakan grup WhatsApp dan video pembelajaran. Lokasi Anda disarankan di rumah masing-masing untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, atau boleh di luar rumah dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Absensi Anda dengan menggunakan Google Form yang telah dibuat sesuai jadwal. Anda sudah menyatakan hadir dan tidak boleh terlambat. Batas pengisian absen 15 menit sebelum jam pembelajaran berakhir disertai upload foto keikutsertaan pembelajaran daring dan tanggapan Anda terhadap pembelajaran yang baru saja selesai. Materi akan diberikan berupa video pembelajaran. Siapkan catatan, konsentrasi, dan fokus pada kuliah. Anda akan diacak untuk menjawab pertanyaan pada pertengahan perkuliahan dan diharapkan selalu menyimak dari awal hingga akhir. Evaluasi akan diberikan di akhir sesi dan pastikan koneksi internetnya stabil. Setelah tata tertib perkuliahan dalam jaringan tadi dipaparkan secara detail, selanjutnya kita akan masuk kepada kontrak perkuliahan dan kriteria penilaian. Gambaran secara rinci kontrak perkuliahan ini terdapat dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, silakan dibuka file RPS yang telah di-share pada grup WhatsApp sebelum pembelajaran ini dimulai. Dalam RPS tersebut, nah, silakan diamati ya sambil Ibu memberikan penjelasan. Dalam RPS tersebut terdiri dari 16 kali pertemuan. 10 pertemuan itu nanti kita akan lakukan dalam bentuk diskusi secara daring dalam grup WhatsApp. Setelah video pembelajaran dibagikan, kemudian 4 pertemuan setelah itu kita akan melakukan kegiatan praktik kerja, dan 2 pertemuan selebihnya itu akan kita gunakan untuk evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kegiatan ini juga nanti kita lihat ke depannya apakah masih menggunakan pola pembelajaran daring atau menggunakan tatap muka di kelas. Tentunya kita mengikuti perkembangan COVID-19 ini ya. Kalau seandainya selesai sebelum semester kita berakhir atau setelah semester kita berakhir, COVID ini belum selesai, maka RPS ini juga akan menyesuaikan dengan perkembangan itu. Jadi kegiatannya nanti akan disesuaikan ya. Nah, kemudian juga di dalam RPS itu ada 3 komponen yang meliputi sikap, kemudian juga ada pengetahuan, dan ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, komponen sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus ini
akan menyebar di 16 kali pertemuan. Nah, dan ini juga ada hubungannya dengan kriteria penilaian. Di penilaian akhir itu ada 4 komponen juga nanti yang akan dilihat, yaitu kehadiran 10%, kemudian tugas itu ada 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Nah, masing-masing bobot penilaian ini akan berkaitan dengan unsur sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, usahakan meskipun dalam pembelajaran daring dilakukan selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir, penilaian sikap juga akan dilihat di sini ya, misalnya dalam bentuk kehadiran itu 10% ya, meskipun bobotnya terlihat kecil, tetapi ini sangat berpengaruh terhadap tugas UTS, kemudian juga ujian UAS-nya atau ujian akhir semester. Nah, kehadiran ini juga harus diperhatikan. Meskipun pembelajaran daring itu menggunakan Google Form ya. Nah, ini sikap nilai kejujuran juga harus ada dalam pengisian absen ini. Ini terkait dengan RPS juga nantinya. Diharapkan ketika mengisi absen itu tidak ada yang meminta tolong kepada teman yang lain. Usahakan mengisi sendiri sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi. Kalau seandainya tidak bisa atau tidak memungkinkan, sinyal tidak mendukung, dapat diberitahukan langsung ke ibu gitu ya. Jadi ibu bisa tahu langsung kondisinya, kendalanya apa terkait dengan kehadiran pengisian Google Form. Memang nanti pengisian Google Form itu kita lakukan di 15 menit sebelum pembelajaran berakhir ya. Karena di dalam absen itu ada upload foto kegiatan selama pembelajaran daring dan tanggapan yang akan diisi setelah pembelajaran selesai. Nah, ini masing-masing memiliki tanggapan yang berbeda-beda, nanti diisi sesuai apa yang dirasakan selama proses pembelajaran. Jadi kalau copy paste punya teman sama persis, nah ini juga penilaian sikapnya bisa diambil dari sana. Ini salah satu contoh bentuk pengetahuan sikap. Nah, untuk pengetahuan ini nanti ada menyebar di beberapa materi yang 10 pertemuan tadi ya. Nanti kita lebih banyak membahas konsep, tapi nanti ada penerapan dari konsep. Berikut juga keterampilan umum dan khusus ini juga akan menyebar di 4 pertemuan yang kita langsung praktik ya, praktik kerja seperti itu. Berarti pengetahuan dan penerapan, kemudian praktik kerja kita masukkan dalam keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nantinya akan menyebar di 4 komponen yang meliputi kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Jadi bisa saja nanti di kehadiran ini, meskipun bobotnya kecil, tetapi di dalamnya ada masuk unsur keterampilan umum dan keterampilan khusus. Dan bisa juga ada di dalamnya sikap dan pengetahuan. Nah, begitu. Jadi jangan diabaikan bobot kehadiran 10% ini yang terlihat kecil. Berikut ini merupakan gambaran jadwal perkuliahan. Ada 16 kali pertemuan, periode tanggal dan kegiatan.
Di kolom yang nomor 3 itu rentang tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober 2020 itu terhitung pertemuan ketiga. Berarti kita harus menuntaskan dalam minggu ini pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Minggu depan itu kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Nah, nanti Ibu akan coba koordinasi ke ketua kelas masing-masing kira-kira hari apa yang kosong untuk mengisi 2 pertemuan kita yang masih tertinggal. Dalam minggu ini kita coba kejar, karena absennya juga dalam bentuk Google Formulir ya. Di situ kan ada mencantumkan tanggal pertemuan. Gambaran umum mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan rincian dari rencana pembelajaran semester kita. Topik yang pertama itu kita akan coba membahas sejarah bahasa Indonesia, kemudian kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian praktik berbicara akademik sesuai bidang ilmu, praktik menyimak secara lisan dan tulisan ejaan bahasa Indonesia sesuai bidang ilmu. Selanjutnya, slide yang ketujuh berisi mengenai diksi atau pilihan kata dan penulisan unsur serapan, tata kalimat sesuai bidang ilmu, tata paragraf sesuai bidang ilmu, penyusunan karya ilmiah sesuai bidang ilmu, kutipan dan daftar pustaka sesuai bidang ilmu, etika penulisan plagiarisme sesuai bidang ilmu. Slide selanjutnya kita mencoba membahas secara umum sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian ragam bahasa Indonesia. Ketiga materi tersebut dalam rencana pembelajaran semester dicantumkan pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Karena kita masih kurang pertemuan, nanti setelah menemukan hari yang kosong, kita coba bahas secara detail, dan untuk gambaran secara umumnya, kita coba lihat sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia itu kita bisa lihat ada dari 2 perkembangan, yaitu perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka dan perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka itu dipelopori oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa utama pada saat sebelum kemerdekaan. Ada 4 alasan kenapa difungsikan bahasa Melayu tersebut, yaitu alasan yang pertama sebagai bahasa kebudayaan, kemudian sebagai bahasa perhubungan, sebagai bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan. Saat itu bahasa Melayu sudah menyebar ke pelosok Nusantara dengan diikuti penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu ini mudah diterima oleh masyarakat sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu ini juga mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Melayu ini juga memelopori adanya Sumpah Pemuda. Karena kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah, maka butuh satu bahasa untuk mempersatukan beberapa aneka ragam bahasa daerah yang ada di Indonesia saat itu. Nah, ketika adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang
merupakan tahap awal perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan atau menjelang kemerdekaan. Di Ikrar yang nomor 3 itu bahwa bahasa Indonesia dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan. Ini merupakan bentuk ikrar lisan dan butuh bukti tertulis juga sehingga dicantumkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ada 4 macam kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Slide selanjutnya, kita mau mencoba melihat seperti apa konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Secara umum, konsep bahasa Indonesia yang baik yaitu penggunaan bahasa Indonesia sesuai situasi dan kondisi penutur, dalam situasi formal dan situasi tidak formal. Kemudian, konsep bahasa Indonesia yang benar yaitu penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah dan tata bahasa Indonesia yang berlaku. Nah, jika digabungkan kedua unsur bahasa Indonesia yang baik dan benar itu berupa penggunaan bahasa Indonesia sesuai situasi dan kondisi penutur dan sesuai kaidah tata bahasa Indonesia yang berlaku. Nanti kita akan coba bahas secara detail contoh-contohnya seperti apa, namun di slide ini kita hanya mencoba melihat gambaran secara umum saja. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Variasi bahasa ini digunakan sesuai keperluan, berdasarkan media, cara pandang penutur, dan berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media meliputi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur meliputi ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tidak resmi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan meliputi ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, ragam pendidikan, ragam sastra, dan ragam sesuai bidang keilmuan. Ini termasuk ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.